Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wa salaman ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma fasolli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba', puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, rahmat serta karunia yang senantiasa diberikannya kepada kita. Selawat beriringkan salam senantiasa kita sampaikan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selalu ingat senantiasa berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memupuk, memperkokoh pondasi keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kaji kita pada malam hari ini berangkat dari firman Allah surat Asy-Syu'ara, surat yang ke-26 ayat 88, 89 dan 90. Selanjutnya yang menjadi perhatian penting daripada surat Asy-Syu'ara ini adalah surat Al-Baqarah ayat 10. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun bunyi surat Al-Syu'ara ayat 88, 89 dan 90 yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim wa uzlifatil jannatu lil muttaqin. Yang artinya pada hari itu harta dan anak-anak tidak berguna lagi kecuali orang-orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih, dan surga didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa. Artinya Bapak Ibu sekalian, nanti akan ada satu masa anak-anak kita, harta-harta kita itu nggak berguna lagi pada kita. Akan ada nanti saatnya kita punya anak banyak nggak berguna bagi diri kita, kita punya harta yang banyak nggak berguna lagi bagi diri kita. Yang terpenting saat itu adalah kita bisa menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bersih. Biqalbin salim. Maka kedekatan takwa itu merupakan hal penting agar kita mampu memiliki hati yang bersih itu. Persoalannya hati Bapak Ibu sekalian. Nah, berangkat dari ayat ini yang menjadi perhatian penting bagi kita adalah surat Al-Baqarah ayat 10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum azabun alimum bima kanu yakzibun. Yang artinya dalam hati mereka ada penyakit. Lalu Allah tambahkan penyakit itu bagi mereka. Dan mereka akan mendapat azab yang pedih karena mereka telah berdusta. Bapak Ibu sidang jamaah Qiyamul Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang menjadi catatan penting bagi kita adalah firman Allah surat Al-Baqarah ayat 10 ini. Di mana Allah menjelaskan bahwa ketika hati kita itu ada penyakit, ketika di hati kita itu bersemayam sebuah penyakit, maka Allah tidak akan memberikan obat untuk penyakit hati itu. Ya, Allah nggak akan berikan penawar terhadap penyakit hati kita itu. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala fazadahumullahu marada. Allah akan menambahkan penyakit hati itu. Nah, ini yang menjadi
perhatian kita penting bagi kita Bapak Ibu sekalian. Artinya apa? Artinya jangan sampai hati yang kita miliki itu berpenyakit. Karena ketika hati itu berpenyakit, maka Allah gak akan berikan penawar. Allah gak akan berikan obat. Tapi apa? Allah akan tambahkan penyakit itu lagi. Dan setelah itu kita akan diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kita telah mendustakan ayat-ayat Allah. Karena apa? Karena kita udah enggan mendengarkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, sidang Qiyamul Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka menjadi penting bagi kita ketika kita menjalani bulan Ramadan ini adalah menjaga hati kita. Menjaga kebersihan hati kita, jangan sampai hati itu terkotori, ternodai. Maka banyak para ustadz itu mengatakan jagalah hati. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena suatu hari nanti akan ada masa harta dan anak-anak kita itu nggak berguna bagi kita kecuali kita akan menghadap Allah dengan hati yang bersih. Bapak Ibu, sidang Qiyamul Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita lihat ya, 6 hal yang menjadi penyakit hati menurut Hasan Al-Basri. 6 hal ini Bapak Ibu sekalian yang selanjutnya menjadi penting bagi kita agar apa? Agar penyakit hati itu nggak nempel akut dalam diri kita. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, yang saya katakan bahwa 6 penyakit ini yang dikatakan Hasan Al-Basri itu sangat erat sekali dengan kehidupan kita, sangat akrab sekali dengan kehidupan kita. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, yang bisa membuat hati kita itu berpenyakit adalah kita anggap remeh dengan dosa-dosa kecil yang sering kita lakukan. Ini hal yang pertama Bapak Ibu sekalian. Ini perbuatan yang anggap remeh dengan dosa-dosa kecil itu akan memberikan noda-noda kecil, penyakit-penyakit kecil dalam hati kita. Anggap remeh dengan dosa-dosa kecil. Contoh, ketika ditelepon di mana? Oh, dia udah jalan ini. Padahal masih di rumahnya dia. Dosa kecil Bapak Ibu sekalian. Kita sepele hal itu. Nggak apa-apa itu kita bilang. Nah, padahal Bapak Ibu sekalian, dosa-dosa kecil ini ketika ditumpuk semakin banyak, semakin besar, akhirnya apa? Akhirnya dia akan memenuhi penyakit dalam hati kita. Ini pertama Bapak Ibu sekalian. Dan barangkali banyak lagi dosa-dosa kecil yang kita sepelekan dalam kehidupan sehari-hari. Ini Bapak Ibu sekalian, sidang jamaah Qiyamul Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Penyakit pertama, perbuatan pertama yang sering sekali kita abaikan dan akan membuat penyakit dalam hati kita. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, perbuatan-perbuatan yang sering membuat hati kita itu menjadi berpenyakit. Yaitu kita tahu, kita mengerti, kita paham ajaran agama Islam itu, tapi kita enggan melaksanakannya. Bukan sekedar enggan Bapak Ibu sekalian, bahkan kita sering melanggar ajaran Islam tersebut. Contoh, Islam mensyariatkan kepada kita bahwa serendah-rendahnya iman itu adalah menyingkirkan duri dari jalan. Ya, menyingkirkan duri dari jalan itu syariatnya Bapak Ibu sekalian. Tapi kita tahu itu, kita sering melanggarnya. Bagaimana? Bahkan kita buat karena di gang rumah kita itu jalannya cantik. Katanya dengan alasan agar orang tidak balap-balapan naik ke situ, kita buatlah polisi tidur yang tinggi. Padahal syariatnya menyingkirkan duri dari jalan. Kita malah membuat duri yang besar. Kita malah membuat penghalang jalan yang besar. Nah, ini Bapak Ibu sekalian satu penyakit hati. Ya, perbuatan ini yang selanjutnya memberikan penyakit dalam hati kita. Kita tahu syariat Islam, kita tahu ajaran Islam, tapi kita enggan melaksanakannya. Bahkan kita sering menabraknya Bapak Ibu sekalian. Di sisi lain Bapak Ibu sekalian, mungkin juga tanpa kita sadari. Kita tahu syariat Islam itu sangat membenci perbuatan mubazir. Tapi terkadang kita sering
berlaku berperilaku mubazir terhadap makanan kita di rumah. Nah, kita tahu Bapak Ibu sekalian, itu syariat Islam, tapi kita sering melanggarnya. Bapak Ibu sekalian, sidang jamaah Qiyamul Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu dua perbuatan. Perbuatan yang kedua. Nah, perbuatan yang ketiga Bapak Ibu sekalian, yang sering membuat hati itu menjadi berpenyakit adalah kita sering beramal, tapi kita nggak ikhlas dalam beramal tersebut. Ya, kita sering beramal, tapi kita sering nggak ikhlas. Contohnya apa? Contohnya kita sering mengungkit-ungkit. Suatu ketika mungkin ada ponakan kita pengen bekerja di satu tempat. Lantas minta tolonglah sama kita, Wak, tolonglah Wak lah. Kami mau kerja di sana. Ditolonglah. Akhirnya apa? Masuklah anak itu kerja di sebuah perusahaan tersebut. Suatu hari tersilap kata Bapak Ibu sekalian. Tersinggung perasaan si Wawa ini. Akhirnya apa? Si Wawa berkata, kamu kalau bukan karena saya, nggak mungkin kamu kerja di situ. Nah, ini kan Bapak Ibu sekalian, kita sering berbuat kebaikan, tapi kita sering sekali nggak ikhlas. Salah satunya itu mengungkit-ungkit yang sudah kita lakukan. Ada lagi Bapak Ibu sekalian, itu kalau bukan karena saya mau jadi apa dia? Kalau bukan karena saya nggak akan begitu nasib dia itu, dia bilang. Nah, ini perbuatan Bapak Ibu sekalian yang bisa membuat hati kita itu berpenyakit. Sering berbuat, berlaku, ya, beraku amal soleh, dan kita mengungkit-ungkitnya. Ini yang ketiga Bapak Ibu sekalian. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian yang pertama, kedua, ketiga tadi itu tidak terjangkit dalam diri kita. Yang keempat Bapak Ibu sekalian, perbuatan yang sering membuat hati kita itu berpenyakit adalah kita selalu menikmati rezeki yang diberikan Allah, tapi kita lupa bersyukur. Ya, kita lupa bersyukur Bapak Ibu sekalian. Coba kita bayangkan, apakah ada setiap detik umur kita ini, setiap detik kita hidup kita itu terlepas dari rezeki Allah? Kan nggak ada Bapak Ibu sekalian. Tidak ada sedetik pun dari umur manusia itu lepas dari rezeki Allah, tidak ada. Apa buktinya? Salah satu bukti itu nikmat kesehatan. Kesehatan itu kan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi terkadang kita lupa mensyukurinya Bapak Ibu sekalian. Ya, kita sering menikmati, kita selalu menikmati rezeki yang diberikan Allah, tapi kita lupa bersyukur. Akhirnya Bapak Ibu sekalian, nah perbuatan yang sering lupa bersyukur itulah membuat hati kita menjadi berpenyakit. Yang keempat Bapak Ibu sekalian. Yang kelima Bapak Ibu sekalian adalah kita sering tidak ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kita sering nggak terima dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Bapak Ibu sekalian juga barangkali sering terjadi dalam hidup kita. Contoh, kita diuji Allah dengan sebuah penyakit. 1 hari nggak sembuh, 2 hari nggak sembuh, 3 hari seminggu nggak sembuh, 2 minggu nggak sembuh. Ya, masuk minggu yang ketiga nggak sembuh juga, kita langsung berkata, kok lama kali sakit ini ya? Apa Allah marah sama saya? Apa Allah benci sama saya? Apa Allah nggak sayang lagi sama saya? Ini Bapak Ibu sekalian, dan ini sering terjadi sama kita. Oke lah barangkali kalau sudah 3 minggu cukup lama, tapi terkadang baru 1 hari, 2 hari kita sakit itu sudah mengeluh. Ini artinya kita tidak terima, kita sering mengeluh dengan ketetapan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, perbuatan ini Bapak Ibu sekalian, itu juga membuat hati kita itu berpenyakit. Sudah 5 Bapak Ibu sekalian. Ya, sudah 5 ya perbuatan-perbuatan yang membuat hati kita itu sering berpenyakit. Nah, yang terakhir Bapak Ibu sekalian sidang jamaah Qiyamul Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan terakhir yang sering membuat hati kita itu berpenyakit adalah kita nggak open dengan tetangga kita yang ditimpa musibah. Ya. Artinya apa? Kita nggak pernah mau mengambil iktibar dari tetangga kita yang ditimpa musibah.
Contohnya apa? Contohnya ketika ada tangga kita ditimpa musibah kemalangan. Kita lihat, oh siapa? Oh si Pulin. Ah nggak akrab saya sama dia. Ah nggak dekat saya sama dia. Akhirnya apa? Dia nggak mau bertakziah. Takziahnya itu hanya didasarkan pada kedekatan emosional, pada kedekatan kejiwaan, pada kedekatan persahabatan Bapak Ibu sekalian. Akhirnya apa? Ketika yang tidak dekat dengan dia nggak mau bertakziah. Artinya Bapak Ibu sekalian, bahwa yang namanya bertakziah itu bukan karena faktor kedekatan, bukan. Tapi apa? Kita diperintahkan bertakziah itu salah satunya kepentingan untuk diri kita adalah kita mengambil iktibar. Mengambil pelajaran penting. Apa pelajarannya? Suatu saat saya akan terjadi seperti itu juga. Nah, kalau suatu saat saya akan seperti itu juga, lantas apa yang perlu dipersiapkan? Dipersiapkanlah amal-amal kehidupan kita. Itu iktibarnya Bapak Ibu sekalian. Nah, tapi kenyataannya Bapak Ibu sekalian, kita sering abai terhadap perbuatan yang keenam ini. Kita sering lalai Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena faktor kedekatan, karena faktor kurang akrab mungkin, atau mungkin karena faktor pernah tersinggung. Akhirnya apa? Ketika di kemalangan, oh dia kok meninggal, apa-apa biar aja. Nah, Bapak Ibu sekalian sidang jamaah Qiyamul Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah catatan bagi kita pada malam hari ini. 6 perbuatan yang sering sekali membuat hati kita itu berpenyakit. Nah, Bapak Ibu sekalian, Ramadan yang kita jalani ini siogianya mendidik hati kita itu tetap bersih. Menjaga hati kita itu agar bersih. Agar apa? Agar tidak terjadi ada penyakit dalam diri kita. Kenapa? Efeknya ketika hati kita itu berpenyakit, Allah nggak akan berikan penawarnya. Tapi Allah menambahkan penyakit itu dan akhirnya kita akan diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu sekalian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi diri saya dan bagi kita semua. Fa'tabiru ya ulil absor, nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.